Pembalasan istri dikhianati. Bab 87. Saya ikut kemanapun Ardian membawa saya, karena sejatinya surga seorang istri ada suaminya, jadi jika Ardian tak keberatan tidak ada alasan untuk saya harus menolaknya, jawab Anissa tegas membuat Ardian menatap sang kekasihnya ini. Bunda Nisa menitikkan air matanya. Nisa jauh berbeda dari dirinya. Nisa ditempa menjadi anak yang kuat dan penuh dengan tanggung jawab setelah ditinggalkan oleh ayahnya. Nisa melihat sekeliling ruangan, dia merasa mengenali lelaki yang dari tadi mengganggu pikirannya. Sam, ya, lelaki itu Sam. Lelaki yang pernah singgah di hati Nisa dulu dan mereka memutuskan untuk berpisah karena tidak bisa menjalani hubungan LDR. Tapi Nisa berusaha bersikap biasa saja karena itu semuanya hanya masa lalu, dia pun tak menyimpan rasa lagi untuk Sam. Beberapa pelajaran terbaik yang pernah kita pelajari, dipelajari dari kesalahan masa lalu. Kesalahan masa lalu tak semuanya pahit, dari masa lalu kita bisa menjadi pribadi lebih baik. Una malam ini ingin tidur bersama Mama Kiara, boleh Pak? Tanya Luna saat mereka hendak pulang ke rumah Oma. Semua berkumpul di rumah Oma saat ini untuk membahas acara pernikahan Ardian dan Nisa sekaligus membahas cerita lama yang menjadi pemicu hampir kandasnya acara lamaran Ardian tadi. Andre melirik ke arah Kiara sejenak lalu fokus kembali ke arah jalan. Maksud Una, dia yang menginap di tempat saya Pak, jelas Kiara meluruskan. Oh. Saya kira. Biarkan Una bersama saya, besok juga di libur sekolah dan saya juga tidak ke kantor, potong Kiara. Siapa bilang kamu tidak ke kantor? Pak, besok hari libur, apa Bapak mau lembur? Tanya Kiara, karena setahunya tidak ada jadwal untuk Andre besok. Ya. Besok saya ingin mengajakmu pergi, jawab Andre. Pergi. Pak, jam kantor hari Senin, besok masih Sabtu, lagi pula jika ada pekerjaan mendesak akan saya email ke Bapak, jadi biarkan Una bersama saya besok, terang Kiara lagi. Boleh ya Pak? Desak Kiara. Ya. Iya. Boleh tapi kami jangan merepotkan Mama Kiara. Hore. Una bisa bobo bareng Mama Kiara, pekik Luna bahagia lalu mencium pipi Kiara. Andre hanya tersenyum kecil, besok memang dia ingin mengajak Kiara tapi karena Luna yang ingin bersama Kiara dia harus mengalah terlebih dahulu pikirnya. Oma. Jujur apa yang terjadi? Tanya Nisa penasaran. Nisa ingin penjelasan dari Oma dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu, cecar Nisa. Ma. Bicara saja, toh semuanya juga sudah selesai, jika Mama memang bersalah akui itu Ma, ujar Bunda Nisa ikut bertanya. Dulu Oma pernah menikah dengan suami Meli, jawab Karin gugup. Menikah? Opa Bagas ayahnya Bunda? Tanya Nisa dan dijawab gelengan oleh Karin cepat. Suami pertama Oma dulu adalah Mas Alvan, papanya Satria dan Satria adalah anak kami. Hidup kami sempat bahagia tapi hanya sesaat karena Oma adalah istri keduanya Alvan tanpa sepengetahuan Meli sedangkan Meli yang pertama, cerita Karin membuat Nisa menutup mulutnya tak percaya dan menggelengkan kepalanya. Omanya seorang pelakor. Wajar saja Oma Meli Ren bisa melupakan masa lalunya, pasti sakit apalagi Oma Karin sampai memiliki anak dari hasil perselingkuhannya. Nisa saja yang notabene-nya hanya berpacaran dengan Ardian masih ada rasa marah jika Dahlia selalu memperhatikan Ardian apalagi Meli yang jelas-jelas dikhianati. Karena Meli mengetahuinya Meli memilih untuk berpisah dari Alvan dan menikah dengan Om Bagas yang statusnya Om Alvan sendiri, entah bagaimana itu bisa terjadi Oma juga tidak mengerti.
Tapi Oma akhirnya berpisah dari Alvan karena terjerat bujuk rayu Haris, pengusaha yang juga teman Om Bagas saat itu. Oma hamil anak Haris tapi keguguran karena menolong Mama Alvan saat itu. Lanjut Karin mengingat masa lalunya. Mama menikah lagi dengan seorang pengusaha yaitu opamu, tapi beliau meninggal dan Oma jatuh bangkrut karena tidak bisa mengelolanya. Jadi Pak Satria anak Oma. Ya, dia anak kandung Oma bersama Alvan, jawab Karin menangis. Maafkan Oma Nis, maafkan Oma, karena Oma semua jadi berantakan begini. Wajar jika Meli masih menyimpan rasa marah pada Oma karena Oma mereka bercerai dulu tapi Meli mendapatkan gantinya Nis. Om Bagas sangat baik dan juga kaya raya bahkan jauh daripada Alvan tapi itulah perjalanan hidup nak. Maafkan Oma, ucap Karin masih menangis. Nisa memeluk tubuh omanya ini tak ada hak Nisa untuk menghakimi omanya kalau bukan karena Karin mamanya tidak akan ada di dunia bahkan tidak ada dirinya. Sudah Oma, jika memang Nisa ditakdir bersama Ardian tak akan ada yang bisa menentang itu semua. Nisa percaya takdir Oma, biarkan takdir yang menentukan jodoh Nisa nanti. Ardian anak yang baik Nis, Oma yakin itu karena keluarga Meli dan Bagas orang yang baik, ucap Karin pada Anissa dan diangguki Nisa setuju. Sekarang bukan waktunya untuk marah ataupun berkecil hati pada Oma kalian, dia melakukan ini semua karena ada alasannya, ujar Bagas membuka pembicaraan. Satria kau yang tahu semua kisah ini dan itu pun berawal dari mamamu sendiri jadi kau berhak menceritakannya, lanjut Bagas pada Satria membuat Satria gugup, dia memang sengaja menyimpan rapat-rapat luka lama ini karena tak ingin bunda sambungnya April ikut syok mendengarnya. Satria menghela nafas panjang berat baginya membuka lembaran lama tapi mau tak mau harus dia lakukan agar semua permasalahan jelas. Oma Nisa, yaitu Mama Karin adalah mama kandung saya, mertua kamu Vin dan omanya Devan, Kayla, ucap Satria membuka cerita. Dulu Oma Meli dan Opa kalian Alvan pernah menikah sebelum Oma Meli menikah dengan Opa Bagas, lanjut Satria menghela nafas panjang membuat mereka semua terkejut, tak percaya malau Opa Alvan adalah suami Oma Meli. Kamu bercanda Mas, potong Vina tak percaya, bagaimana mungkin Meli menikah dengan Alvan lalu sekarang menikah dengan Bagas? Benar, itu semua benar biarkan Satria bercerita dulu Vin, ucap Bagas. Rendra dan Kirana anak kandung Meli juga tak mengetahui semua itu, Meli. Bagas dan Alvan begitu apik menyimpan rahasia besar ini, hingga Mama Vina juga tak pernah memberitahukannya. Papa Alvan berselingkuh dengan Mama Karin dan sayalah anak mereka. Dulu Mama Meli sangat benci pada saya tapi setelah Papa Alvan bercerai dari Mama Karin dan menikah dengan Bunda April akhirnya Mama Meli bisa menerima saya dan dia menikah dengan Om Bagas. Mama dan Om Alvan tidak punya anak. Tanya Rendra. Pernikahan kami gagal karena Alvan menuduh Mama mandul karena dia memiliki anak bersama Karin yaitu Satria, jawab Meli. Ardian hanya terdiam, dia dilema saat ini di satu sisi dia mencintai Anissa tapi di sisi lain dia menyakiti lagi perasaan omanya jika harus mengingat cerita lama. Nur memeluk sang mertua. Dia sedikit banyaknya tahu kenapa Meli sangat keras kepala, dia ingin semuanya sukses dan tidak sampai mengalami kisah hidup sepertinya meskipun saat ini dia sudah bahagia bersama Bagas. Ternyata Mama mengalami kisah hidup yang bisa dibilang menyedihkan, gumam Kirana. Terkadang kita memang harus berani mengambil resiko membuang yang salah demi mendapatkan yang benar Kir. Ingat dulu kamu membuang Dion dan memilih Vino. Ucap Meli dan diangguki Kirana.
Jika Oma memang tidak bisa. Oma sudah baik-baik saja, tadi hanya sedikit syok karena sudah lama tak pernah bertemu melalui kamu dan Nisa jadi bertemu kembali. Teruskan acara pernikahanmu tapi tetap dengan syarat dari Oma, Kiara yang duluan menikah, potong Meli cepat. Semua mata menatap Kiara yang sedang asik bermain bersama Luna. Andre tadi langsung pulang setelah mengantar Kiara dan Luna ke rumah Oma Meli. Saya yang ambil duluan, kesal Diana menarik satu buah tas dari tangan perempuan yang Diana juga kenal siapa perempuan tersebut. Saya yang pegang duluan, jangan sembarang kamu ya, jelas-jelas itu punya saya, ujar Vivian kesal. Diana dan Vivian pernah berseteru dulu karena Vivian cemburu pada Diana. Saya yang punya, ucap Diana kekeh sambil menyembunyikan tas itu di belakang tubuhnya. Vivian terlihat cemberut sambil berusaha mendorong tubuh Diana. Hei! Jangan main kasar, kalau kamu ingin menyelesaikannya dengan cara kekerasan ayo aku ladeni, ucap Diana menantang Vivian. Jika harus beradu kekuatan jelas saja Vivian yang kalah karena tubuh Diana lebih berisi daripada Vivian, apalagi gaya Diana yang tomboy dengan mengenakan jeans dan kaos Gucci serta sepatu Keds sedangkan Vivian mengenal dress dan high heels, sudah pasti Vivian yang akan kalah. Vivian melangkahkan kakinya mundur karena sudah pasti dia tidak akan mampu melawan Diana yang memang terkenal barbar, tapi Vivian tak ingin menyerah begitu saja, dia juga menginginkan tas itu. Jika kamu tak mau memberikannya akan aku laporkan kalau kamu perempuan jadi-jadian, kamu sudah menyiksaku, ancam Vivian. Vivian menjatuhkan tubuhnya sendiri ke lantai dan berteriak minta tolong hingga membuat orang berdatangan. Bantu saya Pak, dia mendorong saya hanya karena tas itu, isak Vivian membuat drama. Diana menggelengkan kepalanya, dia sedikit gugup karena banyaknya orang mengerumuni mereka. Dia mengambil tas yang sudah saya pegang, ujar Vivian lagi. Di tengah kerumunan Devan yang tengah menemani Kayla membeli kebutuhannya ikut datang karena penasaran dengan keramaian tersebut. Vivian. Gumam Devan melihat Vivian yang terduduk di lantai. Devan. Bantu aku, ujar Vivian bangkit dan mendekati Devan. Kamu kenapa? Tanya Devan. Dia yang membuatku begini Van, tunjuk Vivian pada Diana. Diana, gumam Devan melihat perempuan pahlawannya. Diana menarik tangan Devan agar mendekat padanya lalu berbisik. Selamatkan aku kali ini sebagai balas budi aku pernah menyelamatkanmu. Devan menelan selaivannya, di hadapannya Vivian pacar dari sepupunya sedangkan di sebelahnya kali ini Diana, perempuan yang menjadi incarannya selama ini. Bagaimana dia harus bertindak? Apa masalahnya? Tanya Devan. Dia mencuri tas kesukaanku Van, tuduh Vivian. Enak saja, aku yang sudah lama mengincar tas ini. Jawab Diana tak mau kalah. Kenapa kalian memperdebatkan tas? Apa kalian tidak malu dilihat banyak orang? Tidak. Jawab Diana dan Vivian serentak. Kayla yang melihat kedua perempuan cantik ini menggelengkan kepalanya, tidak ada yang mau mengalah. Sebentar. Ujar Devan. Mbak, apakah tas ini ada yang lainnya? Tanya Devan pada karyawan toko. Tidak Pak, karena ini barangnya limited edition jadi hanya ada dua. Satunya sudah dibeli oleh orang lain dan satunya ini, jelas sang karyawan membuat Devan semakin dilema. Devan kembali lagi ke arah dua perempuan yang sedang berseru ini. Begini saja, Vi. Biarkan tas itu jadi milik Diana, kamu ganti saja yang lain biar aku yang bayar, bujuk Devan.
Kamu kira aku tidak mampu bayar Van? Kamu lupa siapa kekasihku, jawab Vivian kesal. Baru saja berpacaran sudah sombong, ketus Diana mencibir Vivian. Aku tetap mau yang itu, tunjuk Devan. Berikan saja pada Vivian, nanti aku yang carikan tas yang lebih mahal dan bagus dari itu ya, bujuk Devan pada Diana. Aku sudah punya yang lebih mahal, hanya ini koleksi terbaru yang belum aku punya, jawab Diana tak mau kalah. Devan menarik rambutnya sendiri, dia pusing memberikan solusi pada dua perempuan ini. Melihat kakaknya yang frustasi, akhirnya Kayla memberikan idenya. Begini saja Kak Vivian dan Kak Diana, ya namanya, ucap Kayla dan diangguki Diana. Ki ada usul, daripada ribut hanya karena tas itu lebih baik tasnya diletakkan di tempat semula dan Kak Vivian serta Kak Diana pulang, tidak ada yang boleh membawa tas itu hari ini, kalian boleh kembali besok kemari jika memang tas itu belum laku dan besok siapa yang datang duluan ke sini boleh membawanya gratis karena dibayarkan oleh Kak Devan, bagaimana? Tanya Kayla dan diangguki Devan, sepertinya itu ide bagus. Boleh. Jawab Diana. Gimana Vi? Tanya Devan. Siapa takut, sudah pasti aku yang akan datang pagi-pagi sekali kemari, jawab Vivian. Jelaslah, Kak Vivian kan memang nggak ada kerjaan lain, celetuk Kayla lalu dihadiahi pelototan tajam dari Devan membuat Kayla menutup mulutnya. Devan mengambil tasnya dari tangan Diana dan mengembalikannya pada pegawai toko. Lalu mengajak Vivian dan Diana keluar dari toko tersebut. Setelah mengantarkan Kayla pulang, Devan tersenyum kecil, dia harus kembali lagi ke mall untuk membeli tas itu sebagai kado untuk Diana, pasti Diana suka sebelum Vivian kembali mengambilnya besok. Dengan siulan bahagia Devan segera pergi kembali ke mall setelah menurunkan Kayla di rumah.